Jadi Por, sekarang kita tadi udah selesai. Ya, minggu lalu berarti, minggu lalu selesai. Udah hari minggu depan. Minggu depan ya, padahal tag-nya hari yang sama. Jadi tadi aku udah selesai tag yang Vetela, sekarang kita jadwalnya untuk di Saki. Jadi Saki ini adalah sebuah brand denim yang udah berdiri sejak tahun 2012. Ya kan, pelopornya dulu bernama dua orang. Ada dua orang namanya Hamzah dan Varian. Nah, terus awal mula aku tuh mau buka Susan Care di sini. Tuh, Susan Care. Tiba-tiba atas diskusi lebih lanjut dengan Hamzah dan Varian, mereka tuh pengen aku terlibat sebagai owner. Gila kalau datang ditawarin, "Bor, lu mau nggak jadi owner Sake?" Anjir tuh. Dan ternyata tawarannya enak, dan mereka tuh sebenarnya bukan tawaran sih aku masuk, karena mereka tuh pengen membawa brand denim ini ke arah yang lebih luas. Intinya gak hanya denim doang. Jujur aja, dari survei rekapan ternyata Sage itu justru 80% salesnya offline coy. Dan ternyata sales online-nya tuh hanya 20%. Nah, disitulah aku dijadikan CMO. Jadi CEO-nya itu si Varian, COO-nya si Hamzah, CMO-nya aku. Nah, intinya Sage. Jelasin dong CMO apa? CMO itu adalah Chief Marketing Officer. Nah, dan akhirnya PR-ku di sini adalah membawa Sage bukan hanya denim ke arah lebih general, tapi tidak keluar dari roots-nya, yaitu adventure, tapi dengan menyasar produk yang lain, meningkatkan sales online. Dan akhirnya aku ada Susan Care di sini, dan aku mengajak timku, salah satu ya Daniel. Ini. Kedua ada ini Skinny Fab KW alias Cingok. Dan tim gua yang paling berharga itu adalah bukan lo, ini Icat. Ini mahasiswa semester 3. Dia SA-nya di sini nih. SA. Tim gua yang paling berharga nih. Kerja dulu di Jogja, kerja di Komunion, tapi karena gembel jadi bangkrut. Kasihan tapi punya bakat yang keren, gua ajak ke Jakarta, ngerantau, arahkan ke jalan yang benar. Dia kerja di Komunion, sekarang gua tarik ke Sake untuk membawa brand Sake ke arah lebih jauh. Namanya Putra. Jangan dulu mas. Nah, Putra itu passionnya bukan di denim, passion design, roots design, apalah pokoknya, bukan passion sih, pokoknya alirannya tuh dia art writing lah, gambar pakai tangan tapi di iPad. Ilustrator ya gitu. Nah, dia tuh diberi tugas untuk ngebuat sepatu, arahannya dari gua, outer arahan dari gua, bucket hat, intinya apa yang gua pakai sehari-hari itu diterapin di Sage dan tidak meninggalkan denim. Nah, kita langsung aja. Mas, ganggu sesi ya? Salaman mas. Wah, biasanya gini ya mas. Woi, biasa. Lu kenalin diri dong. Halo, saya Putra. Lahiran tahun? Lahiran tahun. Ngomong beneran dong. 90. Udah nikah? Udah. Istri berapa? Istri cukup satu. Oh, udah punya anak? Lagi hamil. Di Jakarta langsung hamil, di Jogja nggak hamil. Jadi jelas berkaitan tentang rezeki. Nah, jadi gini, kita diskusi sama Putra. Put, lu kan dulu kerja di Komunion, sebelum Komunion di FAS, sebelum di FAS Tartos. Lu di Komunion kan udah fun tuh di Jogja. Kenapa tiba-tiba ke Jakarta? Sebenarnya panjang sih ceritanya, tapi yang keras. Panjang. Sebenarnya panjang ceritanya. Ya udah, singkatnya gimana? Kenapa Jakarta? Gajinya lebih gede sih kalau Bali ya, semua berubah dengan cuan. Terus sebelum lu ke Sake, Jalan sambil jalan. Iya, jalan kemana? Jalan. Ini pelan-pelan santai aja. Pelan-pelan, ulang. Ngobrol santai jalan. Ini video macam apa ini? Apa perlu bawa bir perlu? Enggak perlu. Jadi gini Bud, lu kan sebelum di Sake kan di Komunion. Terus sempat kerja di beberapa banner lokal freelance tuh di mana aja? Ada di Tanksomnia juga. Wah, sama Mohan. Iya, sama Mohan marah nggak lu kerja sini? Enggak sih. Maaf ya Mohan ya, jangan dibacok gua. Tapi lu kalau ditawarin freelance masih mau kan sekarang? Sebisa mungkin masih bisa. Sebelum terus di Tanksom terus di mana lagi? Ada beberapa sebutin lain. Enggak lu sebutin. Enggak mau. Tapi tetap Mohan aja lu sebut. Iya. Nah, terus lu ditawarin Sage. Iya. Ketika lo ditawarin membawa brand ini ke arah yang lebih jauh, jawaban lu gimana coy? Dari segi konsep apa dari segi gimana tuh? Konsep. Kalau konsep sih, gue lebih pengen membawa desain-desainnya lebih ke old school, tato Jepang kayak gitu sih. Tuh, ini desain lu ya? Mana? Nih, kita lihat salah satu desainnya. Ini salah satu desainnya Putra. Jadi Sage itu dulu belum laris ya di bagian kaos.
Ya, Sage sekarang emang lagi fokus ngembangin produknya kan, salah satunya pengen ngebanyakin di produk house juga. Itu yang pertama tadi untuk alirannya ke era Jepang. Ya, tato Jepang. Terus untuk soal produk, lu ngarahin ke tis, habis itu Habis itu ada outer juga, terus ada kayak bucket hat segala. Ini yang lu pakai nih? Aksesoris. Ini salah satu. Baru sampel sih yang ini. ini. Terus gua kan CMO ya di Sage. Gua hanya bisa mentarget Hamzah sama Varian keberatan nggak ketika lomba kayak gini ya? Enggak sih, sejauh ini mereka masih satu frekuensi aja. Satu frekuensi, jadi ACC aja? Masih ACC ya. Asal cuan mereka tahunya. Terus yang ini nih, Sage itu nggak pernah desain kayak ginian. Selalu kalau nggak air terjun, singa, serigolo, Serigala. oh serigala ya. Golo. Terus tiba-tiba lu buat kayak ginian, ini apa ini? Ini semar. Bukan ini macan sama topeng. Ini emang dari Jepang, lu handwriting. Iya. Bisa dilihat nggak desain lu kayak apa? Ada di dalam ini. Ambilin lah. Ambil. Kalau gua enak kalau sama dia. Nah itu ownernya tuh. Tuh. Itu yang paling kanan ownernya. Wah kalau yang itu yang punya sampo yang bisa, wah rambutku hijau kan. Berkat dia coy. Enggak, gondrongnya berkat gua. Jadi rambutku rusak. Nanti kita bahas si Putra dulu. Paham kan lu? Nggak terima lu? Hah? Nggak terima? Nah, dateng tuh, orangnya dateng tuh. Gua nggak bisa manggil dia bocah. Mas, lebih tua. Tua tapi di bago posisinya. Bukti bahwa umur tidak menentukan faktor jabatan. Ya lanjut aja mas, jangan baper ya mas. Gajimu tinggi soalnya. 2 digit tuh gajinya 40 juta. Wow. Desainer bergaji 40 juta. Ya. Mas kecilin dikit volumenya mas. Owner begituin. Gimana mas? Ini masuk desainnya apa? Karena kita konsepnya tato Jepang, maka gambarnya pun ngambil dari referensi Jepang itu sih. Dan ini lu gambar? Iya. Lu gambar? Ini gambar di HVS, lu scan apa gimana? Gua nggak ngerti nih. Nggak, sebenarnya kan kalau ngomongin desain kayak gini, kita banyak tuh di Pinterest segala macem. Nah, kita emang remix segala macem kayak gini. Pakai tangan? Iya. Terbaik coy. Ini harusnya pakai emot ketemu tawa. Ventela jangan baper ya kalau mau desain sama dia nih. Nah, terus Bud, lu desain apa lagi? Ini yang gue pakai ini topi dari siapa nih? Dari lu Gua, juga? Ya gua. gue yang nyuruh sini sebenarnya cuma skenario belakang biar lu penasaran. Ini bucket hat, Sama. sepatu, Sepatu juga. nih Iya. lu desain apa aja sebenarnya coy? Saya desain produk sama desain grafisnya sih. Logo juga. Logo juga. Dan ini sekarang lu bisa sharing ke teman-teman teman-teman yang nonton ya. Sebenarnya lu lulusan alumni apa sampai bisa desain kayak gini semua? Gua lulusan UNY seni rupa sebenarnya. Apa SRD? Kayak Fakultas Seni Desain dan Rupa. Seni rupa ya. Iya kan? Seni rupa UNY. Terus SMA-nya? SMA-nya saya SMA 2. Oh Semada? Iya. Bukan SMSR? Tapi Gunung Kidul. Gunung Kidul itu kalau di Jogja gunung coy, emang gunung. Iya, benar. Literally Saya asli gunung saya. Gunung ya? Iya. Terus ketika lo milih desain kan banyak orang meragukan ya. Iya. Dan perjuangan lu gimana? Pernah nggak satu desain lu nggak dibayar? Pernah sih, kadang memang desain-desain juga banyak kendala juga, maksudnya kayak lu nggak dibayar segala macam, terus klien pergi gitu aja, PHP segala macam. Wih curhat coy. Dan itu emang bener real. Iya. Dan ketika lu ke Jakarta banyak nggak yang meraguin? Banyak lah, tapi banyak itu kan? bagian dari proses ya, nggak bisa dihindarin sih kayak Ada gitu. yang meragukan nggak kayak apa sih gue yang Jakarta, yang Jogja aja? Pasti. Jawabanmu bi? Ya nggak usah diambil pusing sih omongan kayak gitu, jalanin aja, nggak usah terlalu. Dan woi boom ya terbaik ya. Dan next sebenarnya apa kejutan lu buat Sage ini? Kalau ngomongin kejutan sih bakalan banyak produk-produk yang di luar Sage sekarang ini sih, Itu yang nggak bisa lu sebut ya? nggak bisa disebut. Dan pengen nggak sih suatu saat kan di sana di Indonesia tuh ada desainer fashion tuh yang handal dan dia tuh bisa runway di Fashion Week. Pengen nggak sih kalau lu sebagai desainer lu diarahin ke sana, buset ini tambah kerasnya. Nggak apa-apa. Gak apa ya? Gue pengen sih supaya kayak nanti bikin Runway kayak- fashion ya, saya sendiri. Itu udah lama banget pengen, bahkan Soul Vacation dulu gue pernah nyampein. Oh iya, tapi ditolak karena gak ada budget aja. Jadi itu Maksudnya sih. paling nggak ada inilah, itu
event-event fashion sekarang paling nggak mereka pamerin baju-baju mereka lah. Dan ada lah pesan lu buat anak muda di sana yang jadi desainer dan sekarang lagi stres, kenapa desainnya nggak laku-laku? Lu gimana? Prosesnya berapa tahun dan lu ada pesan nggak buat mereka? Kalau ngomongin desainer sebenarnya banyak sih yang lebih jago daripada gue gitu. Terus? Tapi yang jelas banyakin main aja deh, banyakin nongkrong. Prosesnya berapa tahun lu sekarang dari lulus kuliah sampai sekarang? Dari awal mula kerja? Dari awal mula kerja mah 2009 udah kerja. Anjir, sebenarnya. 10 tahun ya lu? Cuman kalau ngedesain gue baru 5-7 tahun sih. Dan itu proses ya? Iya, proses. Ya udahlah, lu kerja lagi lah. Iya, kerja dulu ya. Kerja dulu. Lu kerja juga ngapain foto-foto lu? Nah, Habis di interview diusir. diusir. Itu Putra, biar lu tahu termotivasi.